Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bertambah lagi nikmat iman, Islam dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah hari ini kita akan sama-sama akan melaksanakan ibadah sholat Jumat dan disiarkan secara langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Tepatnya hari ini di tanggal 16 Juni 2023 atau bersamaan tanggal 27 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Dan suasana di sekitar Masjid Istiqlal Jakarta hari ini baru saja turun hujan dan masih gerimis, dan kami harapkan untuk masyarakat ataupun warga ibu kota DKI Jakarta untuk sama-sama kita berbondong-bondong memasuki ke dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Dan insya Allah kami akan sampaikan rangkaian yaitu acara sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan insya Allah hari ini yang akan bertindak sebagai khotib kita adalah yaitu Bapak Kombes Polisi Purnawirawan Dr. Kiai Haji Muhammad Yayah Agil MM. Dan yang bertindak sebagai muazin pertama kita adalah Ustadz Abdullah Sengkang Gurium SPD. Dan dilanjutkan dengan muazin yang kedua yaitu Ustadz Haji Saiful Anwar SPDI. Dan insya Allah pelaksanaan ibadah salat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta akan diimami oleh Ustadz Dr. Randes Haji Hasanuddin Sinaga MA. Dan akan dilanjutkan dengan Imam Bagdal yaitu Ustadz Haji Ahmad Muzakir Abdurrahman. Dan insya Allah tema khutbah Jumat hari ini adalah etos kerja dan keikhlasan dalam Islam. Dan kita memaknai bahwasanya adalah pribadi seorang muslim harus penuh dengan keyakinan, percaya diri dan juga toleransi yang sangat tinggi. Terutama bagaimana kita penuh dengan semangat dalam lingkungan kerja, dan ini dalam kacamata Islam merupakan sebuah rangkaian ibadah. Dan kita menilai etos kerja dan keikhlasan adalah bagian yang terpenting. Bagaimana kita melakukan kerja dalam kehidupan kita sehari-hari penuh dengan keimanan dan juga keikhlasan dalam menjalankannya. Karena insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan terutama dalam menjemput rezeki yang Allah berikan, menjadikan pahala-pahala surganya, dan kita menjadikan pribadi yang selalu penuh dengan rahmat dan juga pelindung Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa TVRI juga kami harapkan para kaum muslimin yang untuk bergegas menuju masjid di sekitar lingkungan kita untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan kita meyakini di Jumat yang penuh dengan kebaikan, Jumat berkah. Dan jangan lupa kami ingatkan untuk sekali lagi untuk sama-sama kita berdoa, ikhtiar dan sedekah terbaik untuk kita. Dan mudah-mudahan menjadikan pahala yang berlimpah dan Allah memberikan yaitu ganjalan juga kebaikan untuk kita. Dan sama-sama kita memasuki waktu untuk salat Jumat dari Masjid Istiqlal Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa TVRI, dan baru saja kita sama-sama mendengarkan yaitu azan untuk masuk waktu sholat Jumat. Dan kita bisa melihat di sini para jamaah-jamaah sudah memasuki di lantai dasar Masjid Istiqlal Jakarta untuk khusus para jamaah laki-laki, dan untuk para jamaah wanita bisa mengisi di bagian selasa di lantai 1 dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan pemirsa, sama-sama kita melihat karena masih dalam suasana seperti luaran Masjid Istiqlal Jakarta ini yang masih gerimis, dan para jamaah baru saja memasuki ke dalam masjid. Dan insya Allah hari ini kita sama-sama akan melaksanakan ibadah sholat Jumat, dan rangkaian acara yaitu sholat Jumat dari Masjid Istiqlal Jakarta insya Allah akan disampaikan, yaitu khotibnya adalah Bapak Kombes Pol Purnawirawan Dr. K. Haji Muhammad Yahya Agil MM. Dan tadi yang bertindak sebagai muazin pertama adalah Ustadz Abdullah Sengkang Gorium SPD. Dan nanti dia akan lanjutkan dengan muazin yang kedua yaitu Ustadz Haji Saiful Anwar SPD. Dan insya Allah pelaksanaan ibadah sholat Jumat hari ini di Masjid Istiqlal Jakarta akan diimami oleh Ustadz Dr. Andes Haji Hasanuddin Sinaga MA. Dan akan dilanjutkan dengan Imam Ba'dal yaitu Ustadz Haji Ahmad Muzakir Abdurrahman. Dan insya Allah khutbah Jumat hari ini dengan tema yaitu etos kerja dan keikhlasan dalam Islam. Dan ini adalah bagian rangkaian ibadah sholat Jumat, dan kita nanti akan sama-sama mendengarkan yaitu khutbah Jumat dan dengan tema etos kerja dan keikhlasan dalam ikhlas. Dan pemirsa TVRI, sama-sama kita langsung saja mendengarkan yaitu khutbah Jumat yang disampaikan oleh Bapak Kombes Pol
Purnawirawan Dr. Kiai Haji Muhammad Yahya Agil MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-Malik ad-Dayyan, al-Karim al-Mannan, al-Rahim al-Rahman, alladhi khalaqa al-insa wal-jan. Ashhadu an la ilaha illallah al-Munazzil al-Quran, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi la yuhibbu al-buhtan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali khutbah hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan salat Jumat di masjid kebanggaan kita, yakni Masjid Istiqlal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya, termasuk kepada kita sekalian umatnya. Selaku khatib hari ini saya mengajak, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan menyadari bahwa perlunya kita rawat keimanan itu dengan baik, beriman dan takwa. Sering saya gambarkan iman diartikan sebagai satu keyakinan bahwa kita dari Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah. Bertakwa kepada Allah adalah perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Karena itulah dalam Al-Quran yang di awal khutbah saya bacakan ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah hari ini adalah etos kerja dan keikhlasan dalam Islam. Etos kerja dalam Islam tidak hanya dilandasi oleh kebutuhan duniawi, tapi etos kerja dalam Islam bukan hanya untuk memuliakan diri, namun juga manifestasi dari amal soleh. Artinya bekerja harus berlandaskan pada prinsip-prinsip iman yang menunjukkan fitrah seorang muslim. Bekerja juga harus bisa meninggikan derajat seseorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita tentang etos kerja dalam Islam. Bagaimana bekerja untuk menumpuk kekayaan, akan tetapi bekerja adalah bagian dari aktualisasi keimanan dan ketakwaan kita meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pekerjaan yang dilakukan pun kelak akan dimintai pertanggungan jawab. Apakah ada hal yang buruk yang turut dilakukan dalam melaksanakan tugas itu, seperti menipu dan melakukan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita dilarang untuk meminta-minta alias mengemis, adalah pekerjaan yang hina di mata Islam. Hadis berikut adalah menggambarkan kepada kita, ayyah tataba ahadukum hizmata ala dhahri khairul lahu min ay yas'ala ahadan fayu'ti aw yamna'u. Sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar itu adalah lebih mulia dan lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang, apakah orang itu memberinya atau menolaknya. Oleh karena itu, bahkan kita diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah ada gambaran bahwa Rasulullah dalam satu hadis juga mengatakan yang sama. Misalnya barang siapa yang bekerja untuk anak dan istrinya melalui jalan yang halal, maka bagi mereka adalah pahala seperti orang yang berjihad. Tapi mendekati hadis ini juga disebutkan, ma anfaqar rajul fi baitihi wa ahlihi wa waladihi wa khadamihi fa huwa lahu shadaqah. Artinya memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah bagian daripada sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga kita diingatkan, fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih dzalika huwal fawzul mubin. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Itulah keberuntungan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah, menunjukkan sikap pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Seorang muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu obsesif atau ingin berbuat sesuatu yang penuh dengan manfaat. Karena itulah bagaimana kita diingatkan untuk kehidupan dunia ini dan juga ada kehidupan akhirat. I'mal lidunyaka ka'annaka tamutu, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Bekerja untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, tapi bekerja beramal untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati pada besok pagi. Pekerjaan adalah merupakan amanah dari Allah, sehingga dalam Islam semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta, tetapi juga meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang membedakan semangat kerja dalam Islam adalah kaitannya seorang muslim bekerja merupakan kewajiban yang hakiki dalam rangka menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, seorang yang bekerja layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji karena prestasi kerjanya, itu karena dia adalah benar-benar manusia yang hidup, yang diberikan semangat. Karena itulah Al-Quran yang telah memberikan spirit hidup sekaligus sebagai nur cahaya yang tak pernah kunjung padam. Beberapa etos kerja yang islami yang barangkali bisa menjadi pijakan kita. Yang pertama adalah ikhlas dan jujur dalam bekerja. Makna terminologis ikhlas adalah bersih tanpa pamrih, kecuali semata-mata mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan dengan ikhlas akan bernilai ibadah. Maka agar pekerjaan kita bernilai ibadah, yang pertama dan utama yang dilakukan adalah nawaitu, niatkan semata-mata untuk mencari nafkah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Huwallazi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan hanya kepada Akulah kamu kembali, setelah itu kamu dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bekerja ikhlas ialah bekerja lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita untuk bukan karena manusia, tapi karena juga memang bukan karena sebab-sebab yang lain, tapi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebutkan bagaimana Rasulullah dan sahabat Abu Hurairah, man talabat dunya halalan isti'fafan minal mas'alah wa sa'yan an ahlihi wa taqattu'an ala jarih wa basullahu yawmal qiyamah wa wajhuhu mislul qamar lailatal bad wa man talabaha halalan mukasiran biha mufakhiran laki Allah wa huwa alaihi gudban. Oleh karena itu di sini disebutkan barang siapa yang mencari dunia yang halal untuk menjauhkan dirinya dari minta-minta, usaha keluarganya untuk bisa berbuat baik kepada tetangganya, akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Oleh karena itu jangan pernah sombong, karena sombong nanti akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat, sedang ia dalam keadaan murka kepadanya. Kemudian yang kedua adalah menghargai waktu. Waktu adalah baik untuk kita bisa beristirahat, tapi juga waktu adalah baik untuk kita bagaimana memanfaatkannya waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud dahra fa inna ad-dahra huwallah. Jangan pernah menyanyiakan waktu, sebab waktu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebutkan adalah waktu adalah aset ilahiyah yang sangat berharga, ladang subur yang membutuhkan ilmu dan amal untuk diperoleh dan dipetik hasilnya pada waktu yang lain. Dan kemudian memiliki jiwa kepemimpinan. Kita semua diingatkan untuk bagaimana memiliki sebagai semacam jiwa kepemimpinan untuk bersikap dan berbuat sesuai dengan keinginan kita. Kepemimpinan berarti kemampuan untuk mengambil posisi sekaligus memainkan peran yang amat penting dari pengaruh lingkungan. Karena itulah kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khair wa ahsanu ta'wila. Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulnya dan ulil amri, karena itu adalah bagian kembalikan kepada Al-Quran. Apabila kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, itu adalah lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tantangan ke depan adalah semakin berat. Karena itu adalah menjadi kewajiban kita, bagaimana dengan kreatif dan inovatif yang keempat ini bisa kita jadikan sebagai satu bentuk semangat atau spirit kita. Kalau sering digembar-gemborkan time is money, waktu adalah uang, maka pepatah Arab mengatakan al-waktu kasaib, waktu itu ibarat pedang. Kalau kita tidak bisa memanfaatnya, dia akan memenggal kita. Tentunya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan lahir maupun batin, sehingga dapat melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan kita berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bekerja kita tidak hanya semata-mata untuk mencari uang dan keuntungan, tapi lebih dari itu adalah kewajiban manusia kepada Allah, agar bernilai ibadah dan harus dilandasi dengan ikhlas. Semakin tinggi kadar keikhlasan, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah.
Karena itu keikhlasan menduduki posisi kunci dalam setiap pekerjaan. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, dan beberapa hari ke depan Jakarta akan berulang tahun, maka kita tentu mengucapkan semoga menjadi Jakarta yang semakin indah 496 beberapa hari ke depan. Dan saudara-saudara kita yang pada tahun ini melaksanakan ibadah haji, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan haji yang mabrur, hajjah yang mabrurah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah kama amar wa alzam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi ma adha'a dhahrul adlam wa ala mahallahum yawm asy-syafa'ati wa akram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى البقية الصحابة والتابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. Lurus dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم
من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة صراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأساتذنا ولمعلمينا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan dan permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TVRI, baru saja kita selesai melaksanakan ibadah salat Jumat dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan saat sekarang ini jamaah-jamaah sedang melakukan yaitu salat gaib. Dan tadi disampaikan oleh khotib kita tentang temanya adalah etos kerja dan keikhlasan dalam Islam. Itu merupakan sebuah bagian bentuk ataupun implementasi bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cuma hanya itu, kita juga diwajibkan sebagai seorang muslim adalah menjadikan sebuah etos kerja atau semangat kerja kita harus dengan syarat yaitu dengan keikhlasan agar menjadikan sebuah apa yang kita kerjakan menjadikan sebuah bermakna dan menjadikan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma hanya itu, kita juga menyadari bahwasanya adalah sebagai seorang pribadi khususnya umat muslim adalah kita diwajibkan untuk selalu mendukung ataupun mensupport apapun langkah-langkah yang diberikan tidak cuma hanya untuk pribadi kita tetapi oleh bangsa dan negara kita, apalagi menjemput rezeki yang Allah berikan, khususnya adalah bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan ini menjadikan kehidupan yang insya Allah menjadi kehidupan yang baik baik dunia maupun di akhirat. Dan juga pemirsa, kita menyadari tidak cuma hanya itu bahwasanya adalah seorang muslim dengan kedudukannya sebagai akhlakul karimah juga mereka penting ketika menjalankan sebuah etos kerja dan juga keikhlasan. Dan ini menjadi bagian bahwa keimanan ketakwaan kita kepada Allah dan menjaga sebuah hadikan iman dan pahala yang berlimpah untuk kita semua. Dan pemirsa, insya Allah kita berjumpa kembali lagi di jumpa depan dan sama-sama kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.